Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, saya sampaikan dulu ya, saya bukanlah dokter, saya bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan maupun obat herbal ya. Saya hanya orang yang pernah mengalami penderitaan dari gangguan asam lambung ya, GERD, anxiety, dan psikosomatis ya teman-teman. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami saja. Jadi apa yang akan saya sampaikan semoga saja bermanfaat buat teman-teman ya. Bisa memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini. Biar teman-teman itu tetap semangat dan teman-teman bisa membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin ya. Minimal saya bisa menemani teman-teman ya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini. Dan untuk season kali ini saya mau mencoba menjawab pertanyaan dan beberapa request dari teman-teman yang minta dibikinkan video tentang pembahasan kondisi tertentu ya teman-teman ya. Dan di sini langsung saja ya supaya menyingkat durasinya ya teman-teman ya. Ini dari akunnya Lisa Widianti ya. Kak, tolong buatin video khusus bagaimana cara penanganan penyembuhan dan perawatan lambung luka, iritasi meradang karena penebalan dinding gester atau gastritis, Kak, please. Karena saya lagi alami itu dan jarang banget sama nemu pembahasan tentang lambung luka karena penebalan dinding, gester, gastritis, lambung luka, iritasi atau meradang. Terima kasih sebelumnya, Kak. Nah, ini teman-teman ya, kembali lagi saya sampaikan ya, saya ini bukanlah dokter. Jadi saya tidak tahu persis ya penjelasan secara medisnya ya, tapi apa yang pernah saya alami adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dokter ya, diagnosa yang disampaikan oleh dokter ke saya bahwa lambung saya ada luka, ada iritasi, ada sariawan ya, GERD ya teman-teman ya, dan apa saja ya perawatannya saya akan coba sampaikan ya berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya. Jadi saya tidak bisa terlalu jauh menjelaskan apa obat yang harus diminum ya, karena itu bukan wewenang saya, tapi perawatan apa saja yang saya jalani ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Yang pertama adalah dokter kasih saya itu pantangan makanan ya, pantangan makanan pada saat saya kondisinya apa namanya di lambungnya itu masih ada iritasi atau luka lambung, atau bahasanya itu oleh dokter itu disampaikan sariawan di lambung lah gitu ya teman-teman ya. Jadi pertama yang harus saya lakukan adalah mantang makanan ya, beberapa makanan yang harus saya pantang ya untuk merawat luka lambung itu ya teman-teman ya. Di sisi lain memang saya tetap dikasih obat oleh dokter. Nah makanya penting sekali ini ya buat teman-teman yang sedang mengalami seperti ini, teman-teman itu periksa ke dokter supaya dibantu juga oleh obat dari dokter ya teman-teman, karena kalau sudah melalui proses pemeriksaan dan memang diketahui bahwa di dalam organ lambung kita itu ada gangguan ya teman-teman ya, pasti nanti juga dokter akan kasih obat dan diresepkan obat sesuai dengan diagnosa yang sudah sesuai hasil pemeriksaan ya intinya ya teman-teman ya. Dan apa yang saya lakukan itu adalah pertama saya itu menghindari makanan-makanan tertentu ya. Contoh misalkan satu, saya menghindari kopi ya. Kedua, menghindari makanan-makanan yang sifatnya itu asam ya, asam. Sifatnya asam, apapun itu yang sifatnya asam saya hindari dulu ya teman-teman ya. Terus saya menghindari coklat ya teman-teman, saya menghindari coklat. Terus yang ketiga saya yang keempat ya, saya menghindari makanan-makanan yang terbuat dari tepung-tepung ya teman-teman, yang terlebih itu yang ada pengembangnya ya, ada pengembangnya ya teman-teman, ada raginya ya, saya hindari. Terus saya juga menghindari makanan-makanan yang digoreng ya, goreng-gorengan seperti itu ya teman-teman ya, baik apa namanya gorengan-gorengan yang sifatnya tumis ya, terus apa gorengan-gorengan yang dijual-jual yang di warung-warung gitu saya hindari teman-teman ya. Terus saya juga menghindari makanan-makanan yang memicu gas di lambung ya, contoh misalkan dari buah itu saya ada nangka saya hindari ya, pete saya hindari ya, jengkol juga saya hindari ya. Terus makanan yang sifatnya pedas, pedas sekali walaupun bukan cabai ya, bisa pedas itu kan bisa dihasilkan oleh lada, dan itu saya juga pantang ya teman-teman ya. Terus jajanan-jajanan apa saja yang saya pantang itu intinya adalah jajanan-jajanan yang sifatnya dengan apa namanya rasa yang strong ya teman-teman, rasa yang strong dengan penguat rasa dan apa namanya pewarna-pewarna yang terlalu mencolok ya teman-teman, saya hindari.
Terus saya juga menghindari itu apa namanya, minuman-minuman yang bersoda ya teman-teman, minuman-minuman kemasan itu yang bersoda ya, itu saya juga hindari juga ya teman-teman ya. Terus saya juga menghindari makanan yang sifatnya banyak mengandung MSG ya, MSG atau micin ya teman-teman, saya hindari dulu. Nah, berapa lama saya menghindari makanan-makanan tersebut ya? Ini sifatnya ini ya teman-teman ya. Contoh misalkan asam ya, apapun makanan ya atau buah yang sifatnya asam saya itu hindari ya teman-teman. Walaupun ada beberapa orang yang menyampaikan bahwa ada beberapa buah yang asam itu katanya aman ya, tapi saya pilih menghindari dulu. Kenapa teman-teman ya? Karena saya juga belum tahu apa namanya tingkat kecocokan lambung saya pada saat saya ada iritasi di lambung itu cocok atau tidaknya itu ya, jadi saya pilih menghindari dulu. Jadi makanan-makanan yang apa saja yang saya makan ya teman-teman ya, pertama adalah makanan-makanan yang mudah di apa namanya dilumat oleh lambung gitu ya, jadi kinerja lambungnya itu supaya tidak berat ya. Saya itu makan sayur itu waktu itu adalah sayur jeper atau labu siam ya teman-teman ya, itu di sayur bening. Terus wortel juga di sayur bening ya teman-teman, itu campurannya sayur bening. Dan untuk makanan-makanan yang berprotein tinggi ya, contoh misalkan ya ikan ya, terus apa namanya telur gitu ya. Telur saya ambil putihnya saja teman-teman ya. Telur saya ambil putihnya saja. Terus untuk ikan dan ayam saya itu ini apa teman-teman ya, kebanyakan itu dikukus ya. Kadang dikukus, kadang direbus gitu teman-teman ya. Dan oh ya, ini untuk susu, susu saya juga menghindari ya. Total saya susu itu menghindari teman-teman ya. Ya saya nggak tahu itu ada manfaat, ada efeknya atau tidak. Tapi yang jelas ya teman-teman, saya itu yang saya sampaikan itu adalah apa yang saya alami ya teman-teman ya. Nah, dari situlah ya teman-teman ya, saya mulai belajar mengatur pola makan saya pada saat saya itu terkena gangguan seperti ini ya, ada peradangan di lambung ya, ada iritasi di lambung ya, atau sariawan di lambung bahasa dokternya, apa namanya, dokter menyampaikannya itu ke saya itu seperti itu ya. Kalau bahasa medisnya katanya saya itu ada GERD juga gitu ya teman-teman ya, tapi intinya seperti itulah ya. Nah, berapa lama saya itu mantang makanan-makanan tersebut ya teman-teman, itu waktunya cukup lama ya. Jadi apa yang mungkin disampaikan oleh teman-teman yang lain ya bisa saja berbeda dengan saya, karena dari hasil pemeriksaan ya memang saya itu sudah diketahui ya ada gangguan seperti itu, dan saya disampaikan oleh dokter itu tetap harus mantang, karena saya cek rutin juga ya, kontrol rutin ya, yang tadinya seminggu sekali menjadi 2 minggu sekali, terus jadi 3 minggu sekali, terus jadi 1 bulan sekali. Jadi dicek secara berkala ya teman-teman ya. Dan saya pernah menanyakan, sampai kapan dok saya harus mantang makanan-makanan seperti ini, sampai dengan kamu merasa sudah enak di apa namanya sensasi di fisik gitu ya teman-teman ya, sudah merasa enak ya, itu saya boleh ya, boleh artinya boleh mencoba sedikit demi sedikit gitu, dengan porsi yang dibatasi lah, jangan sampai ketika saya itu waktu itu sudah mulai enak terus saya itu hajar semua makanan yang tadinya saya pandang, tidak ya teman-teman, itu saya bertahap ya. Lamanya waktu saya mantang itu ya 90% ya, 90% dalam perjalanan saya menghindari makanan-makanan tertentu ya yang sifatnya untuk merawat luka lambung saya ya, supaya tidak tergores lagi ya, tergores lagi, atau dengan kemasukan makanan-makanan yang tidak bersahabat gitu ya, jadi menimbulkan lama ya, lama sembuh lukanya gitu ya. Saya itu lama menghindarinya itu ya, menghindari pantangannya itu ya, kurang lebih itu 90% 1 tahun lah ya teman-teman ya. 90% artinya yang 10% itu saya memang di tengah-tengah itu saya sudah sedikit demi sedikit itu mencoba makanan yang digoreng, tapi ya itu apa tidak terlalu sering lah, bisa seminggu sekali. Contoh misalkan tahu digoreng, itu pun saya menggunakan minyak jagung ya teman-teman, bukan minyak apa sawit gitu, bukan. Saya pakainya minyak jagung karena ya saya juga dapat rekomendasi dari dokter gitu ya, kalau mau mencoba ya sedikit demi sedikit itu pakai minyak jagung. Saya pakainya minyak jagung ya teman-teman. Tapi saya masih teman-teman yang sayur-sayuran yang sifatnya apa namanya saya konsumsi dan itu apa memudahkan kinerja lambung untuk bekerja ya. Contoh misalkan kayak labu itu kan adem juga di perut ya teman-teman. Sayur-sayuran ya, buncis saya makan, wortel saya makan ya teman-teman ya. Terus apalagi ikan saya makan, telur juga saya makan, terus apalagi ayam juga saya makan, dan kebanyakan itu memang dikukus dan direbus ya teman-teman ya.
Nah, banyak sekali yang apa namanya menyampaikan ke saya juga, nggak usah terlalu lama mantang, nggak usah apa namanya jangan terlalu mantang. Tapi saya punya prinsip yang berbeda ya teman-teman. Karena apa? Karena saya sudah jelas-jelas sudah diperiksa, sudah ada fotonya gitu ya bahwa saya itu ada gangguan tersebut ya. Jadinya saya tetap konsisten kepada apa yang saya jalani ya. Memang di awal-awal itu sangat susah sekali, sangat susah artinya saya itu merasa bahwa saya bingung, saya harus makan apa gitu ya teman-teman. Saya harus makan apa. Tapi karena di sebelum-sebelumnya ya, di tahun sebelumnya gitu ya teman-teman, saya itu masih acak-acakan sekali. Saya belum tahu yang namanya 3P gitu ya. Apa saja itu 3P itu saya belum tahu. Jadi apa yang disampaikan oleh dokter itu ya pas berjalan kurang lebih 1 tahun saya dalam masa kebingungan itu dengan begitu banyaknya sensasi ya teman-teman ya. Sensasi apa saja pasti teman-teman merasakan lah ya, baik dari sensasi fisik maupun dari psikis ya. Udah sering saya sampaikan di video-video saya. Itu banyak sekali teman-teman sensasinya. Maka dari itu ya, saya udah coba saya ikutin apa yang disarankan oleh dokter ya. Kalaupun saya harus mantang makanan-makanan yang disampaikan oleh dokter ya dengan jangka waktu yang lama, asalkan saya sembuh, saya rela, saya ikhlas. Walaupun saya tidak harus makan makanan yang enak-enak lagi, yang gurih-gurih lagi, saya itu ikhlas. Karena apa? Karena rasanya penderitaan dari gangguan ini ya teman-teman itu sungguh luar biasa ya. Bukan hanya di fisik saja, tapi di sensasi di pikiran kita ya, segala ketakutan, kecemasan, pokoknya memikirkan sesuatu-sesuatu yang tadinya sebenarnya sifatnya itu sepele yang nggak harus dipikirkan, menjadi dipikirkan ya teman-teman. Jadinya saya tetap konsisten ya, konsisten. Karena apa? Karena kalau menurut saya, kalau jalannya setengah-setengah, contoh misalkan menjalankan 3P atau menjalankan pantangan-pantangan makanan pada saat kondisi lambung saya itu luka, ada iritasi, tapi setengah-setengah ya. Menurut saya begini ya teman-teman, ya ini pendapat saya pribadi ya. Jadi ini murni berdasarkan pendapat saya pribadi dan apa namanya kalau teman-teman nggak setuju nggak apa-apa gitu ya. Jadi pada saat kita ada luka di lambung ya, kalau kita tidak jaga makanannya pasti akan ada efek ya. Contoh misalkan sudah mulai membaik ya, tiba-tiba wah sudah mulai membaik, kita kerasa enak, wah aduh hajar makanan gitu ya, hajar makanan dan ternyata makanan itu tidak bersahabat di dalam kondisi kita ada luka di lambung atau iritasi di lambung itu. Otomatis itu kan akan lama ya, akan lama gitu ya. Jadi yang sudah mau sembuh akhirnya ini lagi gitu ya, kayak kegores lagi lah gitu. Mungkin ya itu seperti itu. Sama aja contoh luka di luar saja ya teman-teman. Ketika sudah mau kering, ya kena air, terus kena apa aja itu kan rasanya itu juga apa namanya perih gitu ya. Rasanya perih, terus rasanya itu pegel, senut-senut dan lain-lain. Nah, mungkin seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi pada saat itu saya itu oh mungkin seperti ini. Ini hanya saja luka di luar gitu ya. Kalau misalkan saya mempunyai luka di dalam pun berarti saya itu harus dirawat supaya luka-luka itu bisa apa namanya luka itu bisa apa namanya bisa sembuh secara bertahap ya dan hasilnya bisa maksimal gitu ya. Jadi saya milih menghindari makanan-makanan tertentu. Tapi banyak sekali ya orang-orang yang masih bingung ya. Kenapa saya itu sudah mantang makanan tapi kok rasa di sensasi di perut, sensasi yang kadang perih, yang kadang selekit-selekit, yang kadang kembung, begah dan lain-lain itu masih dirasakan ya. Kembali lagi ya apa namanya saya sampaikan ya bahwa teman-teman itu menjalaninya itu sudah konsisten atau belum ya. Masalah berapa lama waktunya ya itu tidak bisa dipatok karena kondisi kita masing-masing itu berbeda ya teman-teman. Jadinya ya apa yang teman-teman jalankan itu konsisten saja, jangan berpikir ini saya sudah 1 bulan kok nggak sembuh-sembuh, ini saya sudah 2 bulan kok nggak sembuh, saya sudah 3 bulan kok nggak sembuh-sembuh. Saya menjalaninya itu bertahap teman-teman ya. Di bulan pertama oke, saya belum ada perubahan, bulan kedua belum ada perubahan, nggak patah semangat teman-teman ya. Walaupun sempat kendur ya, sempat mau putus asa. Kenapa sih saya udah jalani apa yang disampaikan oleh dokter, saran dari dokter sudah dijalanin, bahkan obat pun juga saya konsumsi. Kenapa nggak ada perbedaan gitu ya teman-teman ya. Tapi pada saat itu ya saya juga ingat apa yang disampaikan oleh dokter bahwa kamu berobat seperti ini itu harus telaten ya, itu harus rajin dan kamu itu harus konsisten gitu ya teman-teman ya. Jadi saya ingat terus itu karena saking kepinginnya saya sembuh dan normal ya, dan alhamdulillah sekarang sudah normal kembali ya dengan perjuangan yang jatuh bangun ya. Mungkin sama dengan teman-teman ya, apa yang dirasakan dulu itu banyak sekali ya. Dan alhamdulillah ya juga bisa normal kembali ya teman-teman ya, bisa makan sekarang apa yang saya ingin makan ya bisa makan ya, walaupun dengan porsi-porsi yang
tidak berlebihan. Artinya tidak berlebihan, contoh misalkan saya hari ini makan nasi padang, nanti siangnya makan apa namanya bakso, nanti makan pempek, itu enggak ya teman-teman. Tapi intinya apa namanya, untuk masalah makanan itu ya alhamdulillah saya sudah normal kembali. Apa yang saya ingin makan bisa saya makan gitu ya teman-teman. Tapi tetap dengan batasan-batasan tertentu, jangan sampai berlebihan ya teman-teman ya. Dan teman-teman nggak usah kaget ya ketika teman-teman menjalani pola makan dengan apa namanya, mantang beberapa makanan yang sifatnya nggak cocok dan mungkin sifatnya itu berpengaruh untuk proses penyembuhan proses penyembuhan iritasi di lambung ya teman-teman. Teman-teman nggak usah kaget ketika teman-teman itu berat badannya turun. Saya itu berat badannya turun ya, kurang lebih ya sekitar 8 kilo sampai dengan 10 kilo lah, itu kurang lebih ya teman-teman ya. Itu benar-benar teman-teman, benar-benar drastis. Kenapa ya? Ya wajar saja teman-teman ya, makan makanan nggak ada yang berminyak, nggak ada yang berlemak ya, hanya dikukus, hanya direbus ya teman-teman. Tapi itu ya menurut saya ada perkembangan. Mungkin ya teman-teman merasa ketika dalam perjalanan proses mantang itu, teman-teman berat badannya itu semakin turun, semakin turun, semakin turun, semakin turun. Teman-teman itu udah panik, udah cemas. Saya pun dulu di tengah-tengah itu seperti itu, waduh kok seperti ini. Tapi ya teman-teman ya, kembali lagi saya sampaikan, saya sudah pernah menjalani itu ya. Saya sudah pernah menjalani apa namanya, mantang makanan dan berat badannya turun ya, tapi saya tetap konsisten. Sebelum saya memang badan saya itu terasa enak, terasa apa namanya enak lah, intinya tidak banyak sensasi ya teman-teman, tetap saya jalani. Yang penting teman-teman ya, yang penting ya, makanan itu mantangnya itu mantang, tapi bukan mantang yang sifatnya makanan apa namanya yang berprotein, yang bernutrisi itu dipantang tidak makan, bukan ya teman-teman. Yang saya maksud di sini adalah mantang makanan itu adalah di proses masaknya dan dengan bumbu-bumbu apa saja gitu ya teman-teman ya, yang sifatnya yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jangan terlalu asam, jangan terlalu kecut, jangan terlalu pedas, jangan terlalu asin, jangan terlalu apa strong ya, jangan terlalu banyak memakai MSG, terus jangan terlalu apa namanya berlebihan ya teman-teman ya. Untuk apa namanya ayam, ikan ya, tahu, tempe saya juga tetap makan ya teman-teman. Jadi apa namanya tetap saja ya kita tetap bisa makan yang apa namanya ada gizinya ya, walaupun pada saat kita mengalami gangguan ini kan penyerapan nutrisi ya, apa penyerapan makanan gitu ya yang apa namanya bisa dirubah menjadi energi itu juga kurang maksimal ya. Kenapa bisa jadi lemes ya, tidak bersemangat ya, apa namanya terus jalan sedikit aja ngos-ngosan ya, yaitu seperti itu memang ya, ada efeknya itu seperti itu. Tapi nanti teman-teman kalau sudah mulai membaik ya, mulai normal, saya yakin teman-teman itu akan kembali normal lagi ya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya pun dulu mengalami seperti itu ya, kegelisahan, kebingungan ya, terus apa namanya kecemasan ya dalam menghadapi sensasi-sensasi yang selalu berdatangan ya. Jadi saya sampaikan ke teman-teman ya, kalau teman-teman apa namanya mengalami kondisi yang seperti ini sama dengan seperti yang saya alami ya, teman-teman kalau apa namanya mencoba mantang makanan, teman-teman nggak usah takut nanti badannya kurus ya. Yang penting teman-teman tetap kondisikan pada saat makan itu tetap aja ya, ikan ya makan gitu ya, terus apa namanya ayam juga makan ya teman-teman ya, telur juga makan ya. Kalau saya putihnya, memang ada yang beberapa yang nggak cocok, saya bicara yang cocok ya teman-teman ya. Jadi yang cocok di saya itu seperti itu ya. Jadi proses masaknya saja yang mungkin dibedakan ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi sedikit apa yang saya sampaikan ini semoga saja bermanfaat buat teman-teman, karena tidak ada yang bikin saya bahagia lagi dengan membuat video ini kalau kalau bukan sembuhnya dari teman-teman ya. Jadi sembuhnya dari teman-teman, membaiknya dari teman-teman itu sangat bikin bahagia saya, karena saya merasa apa yang saya sampaikan itu berguna buat orang banyak ya teman-teman. Karena saya paham sekali, saya sudah pernah mengalami seperti ini, gimana rasanya kangen, gimana rasanya rindu dengan apa kita beraktivitas normal lagi, seperti dulu lagi, normal kembali, ceria lagi ya teman-teman ya. Insya Allah ya, saya doakan semoga teman-teman semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu, saya sambung lagi nanti insya Allah di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Salam sehat jasmani dan rohani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.